Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kembali bersama dengan saya Pendeta Bayu Wijotomo dari Gereja Reform Injil Indonesia Sidoarjo. Dalam renungan singkat pada hari ini, saya ingin kita merenungkan mengenai pribadi ketiga di Allah Tritunggal. Satu pribadi yang begitu unik dinyatakan di dalam Alkitab kita, di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Dan satu janji yang begitu indah dinyatakan oleh Allah di dalam perjanjian lama melalui para nabinya mengenai pencurahan Roh Kudus. Saya mengajak kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang setia kepada kami, yang memberikan pemberian-pemberian yang terbaik bagi kami, orang yang tidak layak di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena pada malam hari ini, kembali kami boleh merenungkan bagian dari firman-Mu, yang boleh memberikan kekuatan kepada kami untuk berjalan di tengah dunia ini. Tidak sendirian, tetapi disertai, didampingi oleh Roh-Mu yang kudus, yang telah Engkau janjikan dalam perjanjian lama, dan telah Engkau genapi dalam perjanjian baru, dan telah Engkau nyatakan di dalam hidup kami, orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Karena itu berkatilah kami dalam renungan singkat pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, salah satu pemberian yang paling berharga yang diberikan kepada umat Tuhan adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah oknum ketiga dari Allah Tritunggal yang diberikan kepada Allah, dicurahkan kepada setiap orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Janji ini telah dinyatakan Allah di dalam perjanjian lama dari berabad-abad yang lampau dan telah digenapi. Dan hari ini tema saya mengenai Roh Kudus bagian yang pertama adalah Roh Kudus yang dijanjikan di dalam nubuatan perjanjian lama. Saya mengajak kita membaca nubuatan pertama dari janji Allah tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan. Nubuat yang pertama terjadi, dinyatakan oleh Nabi Yesaya tentang Roh Kudus kira-kira pada abad yang ke-8 sebelum Masehi. Yesaya bernubuat selama 40 tahun pada zaman Uzia, pada zaman Yotam, pada zaman Ahaz, pada zaman Hizkia. 40 tahun dia bernubuat. Dan salah satu nubuat dia yang sangat penting adalah mengenai janji tentang pencurahan Roh Kudus. Mari kita membaca Yesaya 44 ayat yang ketiga. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang tandus dan hujan yang lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Nubuat ini dinyatakan oleh Nabi Yesaya di tengah-tengah daripada penghukuman Tuhan yang akan terjadi atas Israel, yang akan dibuang ke Asur. Di dalam janji yang begitu penting ini tentang pencurahan Roh Kudus, dinyatakan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan ke atas daripada umat Tuhan, keturunan daripada Daud. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mengapa pencurahan Roh Kudus begitu penting di dalam perjanjian lama? Mengapa ini dinubuatkan dan menjadi satu bagian yang dinantikan oleh orang Israel ketika nubuat ini dinyatakan? Saudara, kita melihat bahwa di dalam perjanjian lama ada nabi-nabi palsu.
ada imam-imam palsu. Ada raja-raja palsu. Ada 3 jabatan di dalam perjanjian lama yang diurapi, yaitu raja, imam, dan nabi. Tetapi kita melihat sejarah daripada orang Israel di dalam perjanjian lama. Ada nabi yang palsu. Ada raja yang akhirnya menyimpang. Ada imam-imam yang palsu yang melayani di dalam bait Allah. Hatinya sudah menyimpang dari Tuhan. Padahal sebelumnya mereka adalah orang-orang dikenal oleh rakyat. Mereka adalah orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Tetapi ada perbedaan yang besar pekerjaan Roh Kudus di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus hanya hinggap ke atas orang tertentu. Ketika orang tersebut menyimpang dari Tuhan, maka Roh Kudus meninggalkan dia. Ketika dia berdosa dan tidak bertobat, maka Roh Kudus akan pergi meninggalkan mereka. Tidak lagi memberikan firman, tidak lagi memberikan wahyu kepada mereka, tidak lagi memberikan penglihatan kepada mereka. Itu sebabnya ada nabi-nabi palsu, ada imam-imam yang palsu, orang-orang yang dulu dikenal, dipakai oleh Tuhan, tetapi hatinya makin lama makin jauh dari Tuhan. Maka Roh Kudus telah meninggalkan mereka. Roh Kudus tidak lagi mengurapi mereka. Roh Kudus tidak lagi memberikan firman, tidak lagi memberi wahyu, tidak lagi memberikan penglihatan. Nabi-nabi seperti ini yang dulu dikenal akhirnya menjadi nabi yang bernubuat palsu, yang mendapat penglihatan yang palsu, yang mendapatkan mimpi-mimpi yang palsu. Karena mereka merasa diri bahwa mereka harus mempertahankan status mereka. Tapi karena mereka telah menyimpang dari Tuhan, tidak menyampaikan kebenaran yang disampaikan, yang harus disampaikan kepada umat Tuhan, maka akhirnya Roh Kudus meninggalkan mereka. Inilah yang terjadi. Maka umat Tuhan ditipu, umat Tuhan diselewengkan. Dan kita melihat di dalam sejarah Israel, bagaimana mereka lebih mendengarkan nabi-nabi palsu daripada mendengarkan nabi-nabi yang asli. Lebih mendengarkan nabi-nabi palsu yang memberitakan damai sejahtera daripada mendengarkan berita nabi-nabi asli yang diutus oleh Tuhan untuk menyatakan penghukuman Tuhan dan peneguran yang keras kepada mereka yang telah menyimpang. Nanti di dalam pembuangan mereka menanti kapan Roh Kudus dicurahkan, sehingga mereka tidak ditipu lagi oleh nabi-nabi yang palsu. Maka janji ini menjadi janji yang begitu penting sekali. Janji yang dinantikan oleh umat Tuhan. Dan nubuat yang pertama disampaikan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 44 ayat yang ketiga. Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas keturunan. Satu roh yang kembali akan menyegarkan tanah hati manusia yang haus akan kebenaran. Tuhan akan mencurahkan rohnya yang kudus, yang akan membasahi tanah-tanah yang kering. Saudara, janji ini nanti digenapi dalam perjanjian baru. Ketika Tuhan Yesus sendiri mengatakan, air yang akan kuberikan kepadamu adalah seperti air yang akan mengalir dan menjadi mata air yang tidak pernah kering, yang tidak pernah habis-habisnya. Kalimat ini diucapkan kepada perempuan Samaria. Kemudian janji ini diulangi kembali 2 abad kemudian. Saudara bayangkan 200 tahun kemudian, baru Tuhan mengutus satu nabi yang lain. Seorang nabi yang namanya Yehezkiel kembali menubuatkan mengenai janji yang pernah disampaikan oleh Nabi Yesaya pada abad yang ke-8. Di dalam Yehezkiel pasal 39,
ayat yang ke-29 dituliskan, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, janji tentang pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus pada waktu dicurahkan, maka Allah tidak lagi menyembunyikan wajahnya terhadap umatnya. Oh, ini janji begitu indah sekali. Di dalam perjanjian lama, begitu banyak hal yang menjadi misteri belum terjawab. Begitu banyak hal Allah berbicara tetapi belum terungkap. Nanti ketika Roh Kudus dicurahkan, maka salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah memberikan ilham kepada para penulis Alkitab untuk menuliskan firman-Nya. Dia memakai nabi-nabinya, orang-orang yang diutusnya untuk menyampaikan firman Allah sehingga bisa dikenal oleh umat manusia. Allah yang menyembunyikan wajahnya. Setelah Roh Kudus dicurahkan, maka Roh Kudus menggerakkan para nabi, para rasul, orang-orang tertentu untuk menuliskan firman-Nya sehingga dia dapat dikenal. Dia dapat dikenal oleh setiap orang yang berkenan mencari Dia. Maka kita bersyukur jikalau ada Allah yang jauh sekarang menjadi Allah yang begitu dekat. Allah yang menyembunyikan diri, sekarang Allah mau membuka diri sehingga Dia dapat dikenal. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak mungkin mengenal Allah tanpa Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kita. Dan kita bersyukur janji ini nanti digenapi di dalam perjanjian baru. Nubuat yang ketiga diulangi lagi kira-kira hampir 100 tahun kemudian di dalam zaman daripada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria bernubuat pada akhir abad yang ke-6 sebelum Masehi. Pada masa kerajaan Persia. Nabi kembali berbicara mengenai pencurahan Roh Kudus. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal. Dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Saudara, janji yang ketiga adalah janji yang disampaikan kepada Nabi Zakaria. Kira-kira hampir 100 tahun kemudian. Di dalam zaman ketika Israel dibuang dan Yehuda juga telah dibuang. Dijajah oleh kerajaan Persia yang telah menaklukkan tiba kerajaan Babel. Maka kita lihat di sini, Roh Kudus yang akan dicurahkan adalah roh yang penuh dengan belas kasihan. Roh yang penuh dengan belas kasihan. Roh yang penuh dengan permohonan. Saudara, dua hal ini dikaitkan di dalam nubuat Zakaria dengan Kristus yang disalibkan. Saudara, di dalam tafsiran saya mengenai hal ini, tanpa Roh Kudus bekerja di dalam hidup setiap kita, tidak mungkin kita mengerti mengapa Yesus Kristus disalibkan. Tidak mungkin kita mengerti, kita bisa memandang Dia, Yesus Kristus yang telah ditikam, telah dibunuh oleh tangan orang-orang Yahudi, orang-orang berdosa. Tidak mungkin kita meratapi Dia dan menangisi akan dosa-dosa kita. Saudara, biarlah kita mengerti bahwa 3 kali nubuat ini disampaikan di dalam Alkitab sampai pada zaman Zakaria. Roh yang akan dicurahkan adalah roh pengasihan.
Sehingga hati manusia yang penuh dengan dosa menjadi hati yang penuh dengan belas kasihan. Oleh karena Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus adalah roh permohonan, di mana Dia berdoa kepada Bapa di surga dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalimat ini dituliskan di dalam Roma pasal yang ke-8. Kita melihat Roh Kudus adalah roh yang berdoa. Maka hanya orang yang telah menerima Roh Kudus dalam hatinya, ketika dia percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang memiliki hati untuk berdoa kepada Bapa di surga. Karena Roh Kudus yang menggerakkan hatinya untuk berdoa. Dan Roh Kudus yang menyempurnakan setiap doa kita sampai kepada Bapa, sehingga Bapa mendengar setiap seru doa yang disampaikan oleh Roh Kudus kepadanya. Jadi inilah nubuat ketiga dari Perjanjian Lama. Nubuat yang keempat disampaikan oleh Nabi Yoel 200 tahun kemudian, pada abad yang keempat. Disampaikan kembali satu kalimat dari Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Janji tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan sekarang ke atas semua manusia. Ini menjadi satu konsep yang penting di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus hanya dicurahkan kepada bangsa Israel. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, kita melihat Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang yang percaya, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, baik orang dari bangsa Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus, maupun kepada bangsa-bangsa lain yang menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara, janji ini nanti digenapi di dalam Perjanjian Baru ketika Rasul Petrus berkhotbah dengan suara keras pada waktu Roh Kudus dicurahkan dan semua orang berbicara di dalam berbagai macam bahasa. Dituliskan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Roh Kudus dicurahkan dan mereka memberitakan pekerjaan-pekerjaan besar dari Allah. Semua orang hari itu keheranan. Semua orang mendengar para rasul berbicara di dalam bahasa yang mereka kenal. Sebagian menyangka bahwa mereka mabuk oleh anggur manis. Tetapi hari itu Petrus berdiri dan menyampaikan satu khotbah. Dan dia mengutip Yoel pasal 2. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Janji inilah yang disampaikan oleh Nabi Yoel, yang dinantikan oleh Israel ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas setiap orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hari itu semua orang gempar. Dan Rasul Petrus berkhotbah. Hari itu 3.000 orang bertobat. Saudara, itu janji yang begitu indah telah digenapi. Maka kita lihat Allah adalah Allah yang berjanji. Jikalau Allah telah berjanji, maka Dia pasti akan menggenapinya. Allah tidak mungkin berdusta. Dia menggenapinya. Dan janji Allah disampaikan secara progresif
makin lama makin jelas. Makin lama makin detail. Apa yang dijanjikan. Janji Allah bukan hanya progresif. Bukan hanya satu kepastian. Janji Allah adalah janji yang berharga. Ketika Allah berjanji, Dia memberikan satu janji yang berharga. Janji yang memiliki nilai yang tinggi. Nilai kekekalan bagi setiap umat Tuhan. Maka kita bersyukur jika Roh Kudus yang telah dijanjikan sekarang telah digenapi, dinyatakan kepada setiap orang yang percaya. Maka sekarang setiap orang yang percaya memiliki Roh Kudus sebagai materai di dalam hatinya yang akan tinggal menjadi jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruh berkat rohani yang ada di dalam surga. Kiranya Tuhan menguatkan kita dengan janji ini. Kita tidak berjalan sendirian. Roh Kudus yang telah dijanjikan dalam perjanjian lama sekarang telah digenapi dan Dia tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya. Sekarang saya ingin bertanya kepada engkau yang telah jauh dari Tuhan, yang telah meninggalkan Tuhan. Kembalilah kepadanya. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Berikan dirimu untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka Roh Kudus akan tinggal di dalam hatimu. Roh Kudus akan memimpin hidupmu. Roh Kudus akan membawa engkau kepada kebenaran. Roh Kudus akan bekerja terus menyucikan hidupmu di hadapan Allah. Dan Dia akan tinggal selama-lamanya di dalam hatimu. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka Roh Kudus akan memakai engkau menjadi saksinya. Akan memimpin engkau ke dalam seluruh kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati, menolong, menguatkan kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk setiap anugerah demi anugerah yang boleh Engkau nyatakan kepada setiap kami. Dan anugerah yang besar telah Engkau berikan bagi kami. Roh-Mu yang kudus telah Engkau curahkan di dalam hati kami setiap umat-Mu, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami untuk terus hidup dalam iman yang teguh di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.